Viral pria seret bocah 10 tahun di Sibolga. Dipicu perselisihan antar anak, nelayan tewas di tangan tetangga. Dituduh mencuri mobil, pria tewas dianiaya sahabat. Kebelet nikah, dua bersaudara rampok gudang LPG di Garut. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menjanjikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Selis Regar selama 1 jam ke depan. Ini dia Catatan Kriminal selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, lantaran emosi rumahnya terkena lemparan kerikil, seorang warga menyeret bocah berusia 10 tahun di kota Sibolga, Sumatera Utara. Polisi menangkap pelaku usai videonya viral di sosial media. Kekerasan anak di bawah umur viral di sosial media. Seorang pria menyeret bocah berusia 10 tahun di Kelurahan Aik Manis, kota Sibolga, Sumatera Utara. Dalam rekaman video viral, pria ini mengejar sejumlah bocah dan menangkap salah satu korban. Kemudian menyeretnya hampir sejauh 20 meter. Orang tua korban melaporkan dan menyerahkan video viral ke Polres Sibolga. Kanit PPA Satreskrim Polres Sibolga, Brigadir Polisi Tiara Sari Malau membenarkan peristiwa itu. Dan aparat sudah melakukan serangkaian penyelidikan, termasuk memeriksa pelapor, korban, dan sejumlah saksi. Bahkan petugas juga sudah memeriksa terlapor dan rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk menaikkan status kasus ini dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan guna menetapkan tersangka dalam kasus ini. Oke, baik, terima kasih. Terkait video yang sudah viral, yang sudah kita tonton bersama mungkin di media sosial, benar sudah masuk laporan ke Polres Sibolga dan sudah kami tangani saat ini sedang dalam proses penyelidikan, yang mana penyelidik atau penyidik pembantu sudah melakukan beberapa tahapan seperti kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor yaitu ayah korban, kemudian kami sudah melakukan pemeriksaan juga terhadap korban, saksi, dan terhadap korban sudah dilakukan visum et repertum di Rumah Sakit FKUPI Sibolga. Kemudian saat ini sedang berlangsung pemeriksaan atau wawancara terhadap terlapor, yang mana tahap selanjutnya penyidik atau penyelidik pembantu mungkin akan melakukan gelar perkara untuk meningkatkan proses dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Dan di minggu depan kami sudah menjadwalkan dengan psikolog yang bekerja sama dengan kita dari pihak Dinas PNKPP dan PA untuk memberikan konseling terhadap korban. Dalam waktu dekat, penyidik menghadirkan psikolog guna memberikan bimbingan konseling kepada korban yang saat ini masih berusia 10 tahun atau anak di bawah umur. Dari Sibolga, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang nelayan di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas usai ditikam rekannya sendiri menggunakan senjata tajam. Diduga aksi penikapan ini dipicu perselisihan antar anak korban dengan anak pelaku. Tangis histeris keluarga pecah menyaksikan korban tergeletak tak berdaya di jalan permukiman warga. Korban ditemukan bersimbah darah dengan luka parah pada bagian perut. Suasana di lokasi pun seketika mencekam. Sejumlah warga berupaya memberikan pertolongan darurat sebelum pihak kepolisian tiba. Peristiwa berdarah ini terjadi di Pulau Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Personil Polres Pelabuhan Makassar mendapati pelaku sudah menyerahkan diri kepada tokoh masyarakat setempat. Jasad korban kemudian dievakuasi dari pulau menggunakan speedboat menuju dermaga Makassar dengan pengawalan ketat petugas dan isak tangis keluarga. Tim Dokpol Polda Sulsel kemudian melakukan identifikasi awal sebelum akhirnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar guna keperluan otopsi. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, korban berinisial MA 37 tahun, tewas ditikam pelaku I 40 tahun lantaran dipicu masalah perselisihan antar anak mereka. Tadi ada kejadian
penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Jadi awal mulanya itu ada perselisihan anak korban dengan anak pelaku yang sebelumnya bermasalah. Kemudian orang tuanya yang dimana si korban ini mendatangi pelaku di Pulau Podingareng. Kemudian terjadi perselisihan antar orang tua yang dimana mereka berkelahi. Kemudian terjadi penikaman, yang dimana korban ini berinisial MA, usia 37 tahun. Pelaku sendiri? Pelaku berinisial I yang berusia 40 tahun. Terus tadi ini tiba di dermaga, Kami menjemput korban di sana beserta dengan keluarganya, yang dimana pelaku menyerahkan diri sendiri ke Polres. Untuk senjata tajam ada disita? Senjata tajam, barang bukti saat ini sudah diamankan di Polres. Bagian perutnya, di mana ada organ tubuhnya keluar. Kurang lebih seperti itu. Ancaman pasalnya dulu? Ancaman pasalnya pasal yang diterapkan 466 ayat 3. Itu masuk apa, kategori pembunuhan berencana atau pembunuhan, penganiayaan yang disebabkan meninggal dunia. Ancaman kurungannya 7 tahun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Makassar. Pelaku dijerat pasal penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Hanya karena permasalahan sewa mobil, seorang pria di Kabupaten Pandeglang, Banten tewas dianiaya sahabat dan rekannya. Petugas mengamankan sebanyak 14 orang terduga pelaku penganiayaan. Satreskrim Polres Pandeglang menangkap 14 orang pelaku dugaan penganiayaan yang menewaskan seorang warga Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten berinisial IS. Para pelaku diamankan bersama barang bukti berupa 3 unit mobil, 5 unit motor, tali rapia, lakban, dan cincin yang digunakan menyekap dan menganiaya korban. Kasat Reskrim Polres Pandeglang Ibtu Alfian Yusuf mengatakan, peristiwa berdarah ini bermula saat korban menyewa mobil kepada salah satu pelaku berinisial GP. Namun sampai dengan batas waktu penyewaan berakhir dan mobil tak kunjung dikembalikan. Pelaku GP bersama rekan-rekannya merasa gerang dan langsung menemui korban. Penganiayaan pun terjadi di 2 lokasi berbeda, hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari kronologis awal, pada bulan Februari, korban ini sempat menyewa atau merental salah satu unit milik salah satu pelaku, di mana di situ terjadi kesepakatan penyewaan selama 30 hari dengan biaya kurang lebih 7 juta rupiah. Namun setelah 40 hari si korban ini tidak ada kabar, ditelepon, dihubungin juga tidak bisa. Akhirnya salah satu pelaku ini mencoba mencari tahu keberadaan dari korban. Akhirnya pada hari Kamis tanggal 16 April pelaku menemukan korban ada di daerah Cikedal, kemudian dihampiri bersama rekan-rekan lainnya. Setelah ketemu, terjadilah penganiayaan tersebut karena pelaku ini sudah emosi ya. Kemudian di hari Kamis itu dilakukan penganiayaan di Cikedal. Akhirnya korban sempat dibawa juga ke daerah Jiput, di mana korban juga sempat ditelanjangi dan diikat. Akhirnya pada hari Jumat pagi tanggal 17 sekitar jam 6, para pelaku ini membawa korban untuk diamankan di Mapolsek Jiput. Piket Polsek Jiput menerima, namun dengan melihat kondisi dari korban ini sudah babak belur, akhirnya Piket Polsek Jiput inisiatif untuk membawa korban ini ke puskesmas terdekat. Sesampainya di puskesmas, korban dinyatakan meninggal dunia oleh petugas medis. Kemudian meninggal dunianya di perjalanan, seperti itu. Total ada berapa yang diamankan, Dan? Saat ini kita sudah menetapkan 14 orang sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan ini. Kalau dari hasil dari pemeriksaan forensik ditemukan
kekerasan benda tumpul di sekujur tubuh korban. Namun yang akhirnya membuat korban ini meninggal dunia adalah pendarahan di otak dan patah tulang rusuk yang menyebabkan juga pendarahan di rongga dada. Sementara itu pihak keluarga korban sangat menyayangkan aksi ini. Apalagi para pelaku diketahui merupakan teman dekat korban. Langsung dengan kepolisian ke sana di Puskesmas Jiput, ternyata ya kebenarannya. Adapun masalah pembunuhannya itu menurut saya bukan maling. Kenapa? Yang setahu saya boy itu ngerental motor yang ngebunuhin itu yang saya tahu. Sesuai hukum sesuai dengan kakak-kakaknya Idim yang kuat keturunannya ya, sampai dia kata Kapolsek Panimbang udah proses aja. Alhamdulillah mau lapor ke sini itu Pak Lili udah katanya langsung ke sana aja ke Kapolres. Akhirnya bersama-sama lah dengan yang ngebunuhnya itu ke Kapolres. Berarti pengen diproses sesuai hukum aja ya? Iya. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang kekerasan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Desakan ekonomi dan niat menikahi sang pujaan hati membuat dua pria bersaudara di Garut, Jawa Barat gelap mata. Keduanya nekat melakukan perampokan di gudang agen gas LPG dan menyekap seorang petugas keamanan. Inilah detik-detik pelaku perampokan saat memanjat pasar gudang agen gas LPG yang berada di Kampung Sukaraja, Desa Jatisari, Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat. Dengan menggunakan jas hujan berwarna biru, pelaku berhasil masuk ke dalam area gudang tanpa dicurigai. Setelah berada di dalam gudang, pelaku lalu berhasil menyekap, mengikat dan melakban mulut seseorang petugas keamanan bernama Muhammad Isam. Para perampok kemudian leluasa menggasak mobil operasional agen dan 183 tabung gas melon. Sehari pasca kejadian perampokan, petugas Satreskrim Polres Garut berhasil menangkap para pelaku. Masing-masing pelaku berinisial F dan A. Pelaku F ditangkap saat mengemudikan truk di Jalan Samarang, Garut, sedangkan pelaku A diciduk di rumah kontrakan di wilayah Banyuresmi pada Kamis 29 April 2026. Berdasarkan hasil interogasi petugas, aksi ini memang sudah direncanakan para pelaku. Otak pelaku F mengajak keponakannya A untuk melancarkan aksi perampokan karena perlu biaya besar untuk menikah. Kita menerima laporan bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan di wilayah Karangpawitan, yaitu berupa toko yang diambil itu berupa tabung gas berikut kendaraannya atau mobil boxnya. Nah, kemudian modusnya yaitu dengan cara memanjat pagar, kemudian masuk, kemudian menyandra dengan mengikat korban, kemudian melakban korban. Akhirnya pelaku mengambil kunci mobil dan yang di dalamnya ada tabung gas, kemudian dibawa kabur oleh pelaku. Nah, dari serangkaian penyelidikan, tim kami mendapatkan petunjuk dan akhirnya menangkap pelaku 2 orang berinisial F dan A, masing-masing berumur 42 tahun dan 43 tahun. Motif untuk pelaku, karena pelaku ini salah satu pelaku yaitu berinisial F itu terpepet untuk biaya nikah. Kedua pelaku ini masih ada ikatan saudara, yaitu paman dan ponakan, yang mana ponakannya yang akan menikah ini tidak mempunyai biaya, akhirnya merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut. Kalau tujuannya memang mencuri kendaraan atau memang tabung gas? Yang dicuri yaitu kedua-duanya, namun demikian tujuan utama yaitu mengambil tabung gas tersebut berjumlah 182 tabung. Kalau kerugian berapa? Kerugian kurang lebih 100 juta rupiah. Kemudian kita jerat dengan pasal 479 dengan ancaman 9 tahun penjara. Akibat ulah para perampok ini, korban mengalami kerugian mencapai 100 juta rupiah lebih. Dua bersaudara ini ditahan di rutan Polres Garut dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Petugas gabungan Polres Labuhan Batu dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut menangkap pengedar ratusan kilogram ganja kering di lintas kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Minggu 26 April 2026. Penangkapan diwarnai aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan. Inilah video detik-detik penyergapan yang dilakukan petugas gabungan Polres Labuhan Batu dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut terhadap mobil yang dicurigai membawa 151 kg ganja kering di ruas Jalan Siantar, Sumatera Utara. Meski sudah dihadang dengan mobil petugas dari segala penjuru, namun mobil yang dikemudikan pelaku tetap nekat kabur. Petugas melepaskan tembakan peringatan ke udara agar pengemudi mobil yang mengangkut ratusan kilogram ganja berhenti. Satu-satunya penumpang mobil berinisial MA yang diduga anggota sindikat jaringan narkoba antar kota ini akhirnya berhasil ditangkap. Dari dalam mobil, petugas menemukan 3 karung besar berisi ratusan bal daun ganja kering. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Andi Arisandi pada Rabu siang dalam keterangan persnya, mengatakan tersangka membawa 151 kg ganja kering ini dari kota Mandailing Natal dan akan dikirim ke kota Medan untuk diedarkan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sudah 3 kali membawa ganja kering dari Madinah ke Medan dengan imbalan yang menggiurkan. Adalah satu unit mobil Innova Reward dengan nama polisi BK. Ini tujuan barang bukti itu adalah dari Madinah menuju ke Medan. Menurut keterangan tersangka, ini juga yang ketiga kalinya dan 151 yang sebelumnya kelas 30 dan sebelumnya 90 dengan modal dan modus besar. Tersangka adalah MA, pekerjaannya adalah super travel, kemudian mobilnya Innova, dan kami juga menyita barang bukti alat komunikasi. Ini akan kami analisa untuk pengembangan dan pengembangan dan pengungkapan kasus-kasus tersebut. Polisi hingga kini masih mendalami kasus tersebut dan memburu tersangka, pemasok dan penerimanya. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksi penyerangan terhadap warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Selasa siang 28 April 2026. Pelaku menggunakan sepeda motor dan secara tiba-tiba menembak 2 warga sipil yang ada di dalam mobil. Kedua korban AA dan NM menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Jalan Jenderal Sudirman, Distrik DKI. Kedua korban yang saat itu sedang dalam perjalanan menggunakan mobil pribadi ditembaki dari jarak dekat oleh KKB menggunakan sepeda motor. Kedua korban mengalami luka tembak di bagian bahu dan paha dan keduanya kini dirawat di RSUD DKI. Wakil Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Andria menjelaskan aparat saat ini masih terus melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap identitas pelaku dan mendalami motif penyerangan. Korban 2 orang laki-laki, warga sipil berinisial AA 26 tahun dan juga NM 36 tahun. Kedua korban mengalami luka tembak di bagian lengan dan juga paha. Saat ini kedua korban sudah berhasil dievakuasi dan dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum sekitar Yahukimo. Untuk kerugian material 1 buah unit kendaraan Daihatsu Alia. Ini Bang, untuk kronologi dan modusnya itu gimana? Saat itu korban sedang melintas menuju komplek PJR. Saksi menjelaskan pada saat korban melintas, saksi melihat ada sebuah motor. Di situ ada 2 pelaku yang mengikuti dari belakang dan secara spontan melakukan penyerangan secara mendadak. Pelaku melarikan diri dan kami perlu jelaskan bahwa modusnya di sini melakukan penyerangan secara cepat kepada warga sipil. Ia menambahkan modus yang digunakan pelaku diduga merupakan penyerangan cepat terhadap warga sipil yang melintas, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan keresahan di tengah masyarakat. Pasca kejadian, aparat meminta warga untuk tetap tenang namun tetap waspada
ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Aparat juga telah meninggalkan patroli di sekitar kota DKI. Dari Jayapura, Papua, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kedai angkringan di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi sasaran pencurian pada Rabu 29 April 2026. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik pelaku menggasak stok rokok senilai jutaan rupiah dari dalam kedai. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi pencurian di angkringan pojok nyemil yang berlokasi di depan Pomsel Gunung Putri Cagak, Kabupaten Bogor. Peristiwa ini terjadi pada Rabu dini hari sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat pelaku memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi untuk menyatroni area penjualan. Akibat kejadian ini, pemilik angkringan harus menelan kerugian yang cukup besar. Pelaku berhasil membawa kabur sejumlah stok rokok dengan nilai total mencapai jutaan rupiah. Usaha kuliner malam seperti angkringan memang kerap menjadi sasaran empuk kejahatan pada jam-jam menjelang pagi. Pemilik kedai kini telah menyebarkan video rekaman kamera pengawas tersebut ke media sosial dengan harapan pelaku dapat segera teridentifikasi oleh warga maupun pihak berwajib. Masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang beroperasi hingga dini hari, diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan memastikan sistem keamanan seperti kamera pengawas guna menekan ruang gerak pelaku kejahatan. Zata Yumni, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga Kelurahan Limbungan Baru, Pekanbaru, Riau digegerkan dengan penemuan jenazah seorang perempuan lanjut usia di dalam rumahnya pada Rabu 29 April 2026. Korban ditemukan tewas bersimbah darah dengan kondisi kamar yang berantakan. Diduga jasad perempuan lanjut usia ini merupakan korban pembunuhan. Peristiwa tragis menimpa Dimaris Isni Sitio, 60 tahun yang tinggal di Jalan Kurnia 2, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Dimaris ditemukan tewas dengan wajah dan dada terdapat bercak darah di dapur rumahnya. Menurut informasi, saat kejadian, korban ditinggal seorang diri usai menolak ajakan sang suami untuk mengurus pajak kendaraan pada Rabu pagi. Namun naas, korban ditemukan tewas oleh sang suami di lantai dapur saat suami pulang ke rumah. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, petugas menemukan bercak darah di sekitar kamar mandi serta luka pada bagian wajah korban. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk dilakukan visum. Pihak kepolisian sektor Rumbai mengamankan sejumlah barang bukti termasuk rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi guna mengidentifikasi pelaku. Hingga kini kasus masih dalam proses penyelidikan pihak berwajib. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal. Di mana aksi dugaan pungutan liar kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Kali ini peristiwa terjadi di ruas tol Belawan, Medan, Sumatera Utara. Dari video viral di media sosial, seorang supir truk merekam terduga pelaku pungli yang tengah memberhentikan truknya untuk meminta uang. Pria ini diduga hendak melakukan pungli kepada sopir truk yang sedang melintas di kawasan tol Belawan, Medan. Terduga pelaku nekat menghadang laju truk di ruas tol tanpa memikirkan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya. Aksi nekat terduga pelaku menimbulkan keresahan besar bagi para sopir dan pengguna jalan. Selain merugikan sopir, melakukan pungli dengan memberhentikan laju truk di jalan tol sangat tidak dibenarkan. Video ini direkam langsung sopir truk dan viral di sosial media. Melalui video rekaman ini, sopir truk memberikan pesan moral dan peringatan secara langsung kepada terduga pelaku agar praktik serupa tidak terus dilakukan karena merugikan pengguna jalan dan berpotensi melanggar hukum. Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait identitas pelaku maupun tindak lanjut dari pihak berwenang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Nasib malam menimpa seorang petugas cleaning service di kawasan Larangan, Tangerang. Sepeda motor yang digunakan untuk mencari nafkah, raib dibawa kabur pencuri saat terparkir di halaman klinik gigi. Aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, pada Selasa 28 April 2026 sore, sekitar pukul 18.00 WIB. Kali ini korbannya adalah seorang petugas cleaning service yang bekerja di salah satu klinik gigi. Peristiwa baru diketahui saat korban hendak pulang bekerja dan mendapati sepeda motornya sudah tidak ada di area parkiran.
Sepeda motor yang hilang diketahui berjenis Honda Beat berwarna hitam. Bagi warga yang melihat atau memiliki informasi terkait keberadaan motor, dapat menghubungi pihak kepolisian terdekat atau melalui informasi yang tersedia di media sosial. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Aksi begal di kawasan Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat berakhir gagal pada Kamis 29 April 2026. Uniknya pemirsa, pelaku melarikan diri meninggalkan sepeda motornya di lokasi kejadian usai aksinya gagal. Beginilah situasi pasca peristiwa pembegalan yang terjadi di kawasan Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat. Warga dan pengguna jalan berkerumun di lokasi kejadian usai pelaku melarikan diri meninggalkan sepeda motornya saat aksinya gagal. Menurut informasi, peristiwa pembegalan ini terjadi sekitar pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Kini motor pelaku diamankan sebagai barang bukti. Masyarakat dan pengendara sepeda motor yang melintas pada jam malam diimbau agar selalu waspada dengan aksi pembegalan. Jika merasa terancam, segera tancap gas menuju keramaian atau kantor polisi terdekat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang penumpang KRL rute Jakarta Kota menuju Nambo diduga menjadi korban pelecehan seksual pada Selasa malam 28 April 2026. Korban berupaya mencari saksi mata usai laporannya ke pihak berwajib terkendala karena kurangnya keterangan saksi di lokasi kejadian. Aksi dugaan pelecehan seksual kembali terjadi di transportasi publik. Kali ini insiden menimpa seorang wanita saat berada di dalam KRL gerbong 5 atau 6 sekitar pukul 18:49 waktu Indonesia Barat usai melintasi stasiun Citayam. Melalui unggahan di media sosial, korban mengaku kecewa karena saat menyadari dan menegur pelaku tidak ada satupun penumpang yang membantu. Bahkan beberapa orang di sekitarnya juga diduga meminta korban untuk diam dan tidak memperbesar masalah. Usai kejadian, korban telah berupaya melaporkan insiden ini kepada pihak berwenang. Namun laporan belum dapat diproses karena minimnya keterangan dari saksi mata yang berada di lokasi. Korban kini berharap bagi siapapun penumpang yang melihat atau merasa menjadi korban pada jam dan gerbong yang sama untuk berani memberikan keterangan guna menjalankan proses hukum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor tak berkutik usai dikepung warga di kawasan Dalung, Kota Serang pada Rabu pagi 29 April 2026. Meski sempat diwarnai ketegangan, aksi massa kali ini tergolong unik lantaran warga justru memberikan air minum kepada pelaku yang terlihat kelelahan. Suasana di kawasan Dalung, Kota Serang mendadak heboh saat seorang pria yang diduga hendak menggasak sepeda motor terpergok oleh pemilik rumah sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pelaku yang panik berusaha melarikan diri, namun teriakan korban dengan cepat memancing perhatian warga sekitar. Dalam hitungan menit, sejumlah warga beramai-ramai melakukan pengejaran hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Menariknya, setelah situasi mulai terkendali, warga yang sebelumnya emosi justru terlihat memberikan air minum kepada pelaku yang tampak lemas dan mengeluhkan kehausan. Meski geram dengan aksi kriminalitas, warga tetap berusaha menahan diri untuk tidak melakukan tindakan anarkis atau main hakim sendiri. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pelaku beserta barang bukti kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kejadian ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan di sekitar lingkungan. Warga juga diimbau agar selalu menyerahkan penanganan pelaku kejahatan kepada pihak berwajib. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dua orang pria diamankan warga di kawasan Klender, Jakarta Timur pada Rabu 29 April 2026. Keduanya diamankan karena terpergok menyantroni rumah kosong. Warga yang geram menghakimi kedua pelaku. Inilah rekaman saat warga berhasil mengamankan dua orang pria yang diduga hendak melakukan pencurian di rumah kosong di Kampung Sumur, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu 29 April 2026. Aksi kedua pelaku terendus warga sekitar yang tengah berjaga. Menurut keterangan saksi mata, saat akan ditangkap, salah satu pelaku berupaya melarikan diri dengan cara memanjat dan melewati atap rumah. Namun bukannya berhasil kabur, pelaku justru kejeblos dan jatuh ke dalam salah satu rumah warga.
Sementara satu pelaku lainnya yang sempat bersembunyi di area rumah kosong juga tidak luput dari penangkapan warga. Keduanya pun sempat mendapatkan amukan massa sebelum akhirnya diamankan oleh tokoh masyarakat setempat. Pihak kepolisian dari Polsek Durensawit yang tiba di lokasi segera mengevakuasi kedua pelaku dari kepungan warga guna menghindari tindakan yang lebih anarkis. Keduanya beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Durensawit untuk menjalani proses pemeriksaan. Zata Yumi, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Seorang pria bernama Hari Cahya Romadoni, 32 tahun, ditemukan meninggal dunia di aliran Kali Curug Ciputut, Desa Talagening, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Korban berhasil dievakuasi tim SAR gabungan setelah sebelumnya tersangkut di bawah tebing dengan kedalaman mencapai 35 meter. Warga Kabupaten Purbalingga digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria di kawasan Curug Ciputut, tepatnya di Desa Talageding, Kecamatan Bobotsari, pada Selasa 28 April 2026. Korban diketahui berinisial HCR 32 tahun, warga Desa Sangganayu, Kecamatan Mrebet. Jasad korban ditemukan berada di dasar tebing dengan kedalaman sekitar 35 meter, sehingga proses evakuasi membutuhkan teknik khusus dan melibatkan tim SAR gabungan. Diketahui karena posisi korban berada di bawah tebing curam, proses evakuasi dilakukan menggunakan metode vertical evacuation serta highland traverse. Setelah upaya intensif selama lebih dari 2 jam, korban akhirnya berhasil dievakuasi pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat dalam kondisi sudah meninggal dunia. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka untuk penanganan lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, peristiwa kecelakaan kembali terekam CCTV. Seorang pelajar pingsan di lokasi kejadian usai dihantam moge saat akan keluar dari gang. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan insiden kecelakaan di Jalan Cemara, Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, pada Kamis 30 April 2026 pagi. Seorang remaja putri mengendarai sepeda motor yang hendak berangkat ke sekolah dihantam moge berkecepatan tinggi saat keluar dari gang Agrimex menuju jalan raya utama. Akibat kerasnya benturan, korban seketika terpelanting dan tidak sadarkan diri di lokasi kejadian. Warga sekitar memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan terdekat guna mendapatkan perawatan intensif. Petugas kepolisian setempat kini tengah melakukan penyelidikan terkait insiden ini dengan mengamankan barang bukti kendaraan serta rekaman kamera pengawas di lokasi. Zata Yumi, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Suasana di kawasan Pelemuatu menganti Gresik mendadak gempar pada Rabu 29 April 2026 pagi. Seorang sopir truk ditemukan dalam posisi tidak bergerak di kursi kemudi kendaraannya. Kecurigaan warga bermula saat truk bermuatan terlihat terparkir dalam waktu yang cukup lama, namun sang sopir tidak kunjung keluar dari dalam kabin. Saat diperiksa, warga terkejut mendapati korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tim kesehatan dan petugas kepolisian tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara serta evakuasi. Berdasarkan pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dugaan sementara korban meninggal dunia akibat serangan jantung. Petugas kemudian mengevakuasi jenazah ke rumah sakit terdekat guna penanganan lebih lanjut sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga di Kabupaten Tuban. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran terjadi di salah satu apartemen di kawasan Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dugaan sementara api berawal dari salah satu unit di lantai 5, di mana asap tebal terlihat menyelimuti gedung. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang berada di lokasi langsung bergerak cepat guna melakukan upaya pemadaman. Proses pemadaman masih berlangsung dan petugas terus berupaya mengendalikan api agar tidak merambat ke lantai lainnya.
Petugas juga melakukan upaya evakuasi sejumlah penghuni apartemen yang terjebak di dalam kepulan asap dari dalam gedung. Belum ada laporan resmi terkait adanya korban dalam peristiwa tersebut. Namun sejumlah penghuni yang dievakuasi harus mendapatkan pertolongan medis dengan diberikan bantuan oksigen akibat menghirup asap. Dapat aja lantai berapa? Saya terakhir di lantai 33, cuma saya jatuh dari lantai lantai 9. Itu kondisi di dalam gimana Pak? Sudah asap semua? Mulai ya. Dari lantai 9 itu kemarin tadi di belakang saya masih banyak orang. Banyak orang ya? Itu titik asap awalnya dari lantai berapa? Kalau itu saya nggak tahu, pokoknya saya terakhir itu lantai 9, saya jatuh sampai ke basement. Sampai basement apa jatuh? Bapak di sini ngapa bekerja atau kerja? Di lantai berapa bekerja? Di 33 saya. 33? Itu lantai 33? Iya, lantai 33. Penyebab kebakaran hingga kini masih belum diketahui. Pihak berwenang menyatakan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Situasi di sekitar lokasi kejadian sempat dipadati warga yang menyaksikan proses evakuasi dan pemadaman. Aparat keamanan turut berjaga untuk memastikan kondisi tetap kondusif. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Setelah berlangsung selama kurang lebih 8 jam, proses pemadaman kebakaran di apartemen Mediterania Tower C, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Kamis sore akhirnya selesai. Petugas memastikan situasi telah aman dan tidak ditemukan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sejumlah penghuni yang sebelumnya sempat menyelamatkan diri kini mulai kembali ke unit apartemen mereka. Pantauan di lokasi, para penghuni memadati area lobi untuk kembali ke kamar masing-masing. Meski sebagian pekerja masih terlihat membersihkan lantai yang basah akibat proses pemadaman. Petugas pemadam kebakaran menyatakan api berhasil dikendalikan sepenuhnya dan kondisi gedung telah steril dari asap. Penyisiran juga telah dilakukan secara menyeluruh dari lantai 1 hingga lantai 35 guna memastikan tidak ada penghuni yang terjebak. Kasih Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat, Saiful, mengatakan bahwa tidak ada korban dalam insiden tersebut setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh di seluruh area gedung. Sementara itu, pihak pengelola apartemen menyampaikan bahwa penghuni yang unitnya telah dinyatakan aman diperbolehkan kembali. Namun pemeriksaan terhadap instalasi listrik masih terus dilakukan guna memastikan seluruh sistem kembali normal. Humas Apartemen Mediterania Tanjung Duren Erlang mengatakan, pihaknya juga telah menyiapkan akomodasi sementara bagi penghuni yang unitnya terdampak. Di basement 3 gitu. Nah, cuman apinya merambat ke asapnya merambat ke unit-unit yang di atasnya. Memang asapnya agak pekat sehingga itu. Kondisi sekarang udah terkendali, Mas. Semua udah dievakuasi. Sekarang proses pengeringan di beberapa lantai dan pengecekan panel-panel. Dan sekarang sebagian besar listrik terutama di lantai 8 ke atas sudah nyala, sehingga kita harapkan para penghuni bisa menempati unitnya kembali. Berarti saat ini penghuni belum bisa menempati atau gimana nih Pak? Belum Pak, karena pengecekan dari damkar, kalau damkar udah menyatakan itu aman, baru kita ini. Tapi untuk sementara pendataan Pak. Pendataan siapa-siapa aja unit ya bisa digunakan. Ada yang beberapa unit mungkin sebagian kecil yang tidak bisa, listriknya belum bisa menyala, sehingga dari badan pengelola sendiri menyiapkan tempat hotel untuk penginapan sementara gitu, biar nanti kalau listriknya udah menyala bisa menempati kembali. Api udah nggak ada, karena dari awal itu sebetulnya apinya itu nggak terlalu lama kita padamkan. Panasnya dapat kemana-mana, di proses evakuasi yang ramai tadi. Untuk korban-korbannya sudah dievakuasi semua berarti? Alhamdulillah kita evakuasi semua dari lantai 1 sampai lantai 35. Tapi untuk orang yang dia diduga terjebak itu sudah dipastikan selamat semua Pak ya? Insya Allah, karena sampai sekarang kita belum dapat berita sampai ada yang kosong-kosong. Jadi tadi kita di pos Kotis sudah didata dengan pengelola gedung dan sebagian orang kita
ada beberapa orang yang belum turun kasih, jadi kemungkinan mereka udah bisa turun kemana gitu. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik di area basement. Asap kemudian menyebar melalui saluran udara hingga memenuhi sebagian gedung. Saat kejadian, penghuni dievakuasi menggunakan tangga darurat sebagai langkah antisipasi. 3 orang penghuni sempat dilarikan ke rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Pelni dan Royal Taruma, untuk mendapatkan penanganan medis. Namun tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden tersebut. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, lantaran emosi rumahnya terkena lemparan kerikil, seorang warga menyeret bocah berusia 10 tahun di kota Sibolga, Sumatera Utara. Polisi menangkap pelaku usai videonya viral di sosial media. Kekerasan anak di bawah umur viral di sosial media. Seorang pria menyeret bocah berusia 10 tahun di Kelurahan Aik Manis, kota Sibolga, Sumatera Utara. Dalam rekaman video viral, pria ini mengejar sejumlah bocah dan menangkap salah satu korban. Kemudian menyeretnya hampir sejauh 20 meter. Orang tua korban melaporkan dan menyerahkan video viral ke Polres Sibolga. Kanit PPA Satreskrim Polres Sibolga, Brigadir Polisi Tiara Sari Malau membenarkan peristiwa itu. Dan aparat sudah melakukan serangkaian penyelidikan, termasuk memeriksa pelapor, korban, dan sejumlah saksi. Bahkan petugas juga sudah memeriksa terlapor dan rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk menaikkan status kasus ini dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan guna menetapkan tersangka dalam kasus ini. Oke, baik, terima kasih. Terkait video yang sudah viral, yang sudah kita tonton bersama mungkin di media sosial, benar sudah masuk laporan ke Polres Sibolga dan sudah kami tangani saat ini sedang dalam proses penyelidikan, yang mana penyelidik atau penyelidik pembantu sudah melakukan beberapa tahapan seperti kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor yaitu ayah korban, kemudian kami sudah melakukan pemeriksaan juga terhadap korban, saksi, dan terhadap korban sudah dilakukan visum et repertum di Rumah Sakit FFP Sibolga. Kemudian saat ini sedang berlangsung pemeriksaan atau wawancara terhadap terlapor, yang mana tahap selanjutnya penyidik atau penyelidik pembantu mungkin akan melakukan gelar perkara untuk meningkatkan proses dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Dan di minggu depan kami sudah menjadwalkan dengan psikolog yang bekerja sama dengan kita dari pihak Dinas PNKPP dan PA untuk memberikan konseling terhadap korban. Dalam waktu dekat, penyidik menghadirkan psikolog guna memberikan bimbingan konseling kepada korban yang saat ini masih berusia 10 tahun atau anak di bawah umur. Dari Sibolga, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Hanya karena permasalahan sewa mobil, seorang pria di Kabupaten Pandeglang, Banten tewas dianiaya sahabat dan rekannya. Petugas mengamankan sebanyak 14 orang terduga pelaku penganiayaan. Satreskrim Polres Pandeglang menangkap 14 orang pelaku dugaan penganiayaan yang menewaskan seorang warga Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten berinisial IS. Para pelaku diamankan bersama barang bukti berupa 3 unit mobil, 5 unit motor, tali rapia, lakban, dan cincin yang digunakan menyekap dan menganiaya korban. Kasat Reskrim Polres Pandeglang Ibtu Alfian Yusuf mengatakan, peristiwa berdarah ini bermula saat korban menyewa mobil kepada salah satu pelaku berinisial GP. Namun sampai dengan batas waktu penyewaan berakhir dan mobil tak kunjung dikembalikan. Pelaku GP bersama rekan-rekannya merasa gerang dan langsung menemui korban. Penganiayaan pun terjadi di 2 lokasi berbeda, hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari kronologis awal, pada bulan Februari, korban ini sempat menyewa atau merental salah satu unit milik salah satu pelaku, di mana di situ terjadi kesepakatan penyewaan selama 30 hari dengan biaya kurang lebih 7 juta rupiah. Namun setelah 40 hari si korban ini tidak ada kabar, ditelepon, dihubungi juga tidak bisa. Akhirnya salah satu pelaku ini mencoba mencari tahu keberadaan dari korban. Akhirnya pada hari Kamis
tanggal 16 April pelaku menemukan korban ada di daerah Cikedal, kemudian dihampiri bersama rekan-rekan lainnya. Setelah ketemu, terjadilah penganiayaan tersebut karena pelaku ini sudah emosi ya. Kemudian di hari Kamis itu dilakukan penganiayaan di Cikedal. Akhirnya korban sempat dibawa juga ke daerah Jiput, di mana korban juga sempat ditelanjangi dan diikat. Akhirnya pada hari Jumat pagi tanggal 17 sekitar jam 6 para pelaku ini membawa korban untuk diamankan di Mapolsek Jiput. Piket Polsek Jiput menerima, namun dengan melihat kondisi dari korban ini sudah babak belur, akhirnya Piket Polsek Jiput inisiatif untuk membawa korban ini ke puskesmas terdekat. Sesampainya di puskesmas, korban dinyatakan meninggal dunia oleh petugas medis, kemudian meninggal dunianya di perjalanan, seperti itu. Total ada berapa yang diamankan, Dan? Saat ini kita sudah menetapkan 14 orang sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan ini. Kalau dari hasil dari pemeriksaan forensik ditemukan kekerasan benda tumpul di sekujur tubuh korban. Namun yang akhirnya membuat korban ini meninggal dunia adalah pendarahan di otak dan patah tulang rusuk yang menyebabkan juga pendarahan di rongga dada. Sementara itu pihak keluarga korban sangat menyayangkan aksi ini. Apalagi para pelaku diketahui merupakan teman dekat korban. Langsung dengan kepolisian ke sana di Puskesmas Jiput, ternyata ya kebenarannya. Adapun masalah pembunuhannya itu menurut saya bukan maling. Kenapa? Ya setahu saya bahwa itu ngerental motor yang ngebunuhin itu yang saya tahu. Isi hukum sesuai dengan kakak-kakaknya Idim yang kuat keturunannya ya, sampai dia kata Kapolsek penimbang udah proses aja. Alhamdulillah mau lapor ke sini itu Pak Lili udah katanya langsung ke sana aja ke Kapolres. Akhirnya bersama-sama lah dengan yang ngebunuhnya itu ke Kapolres. Berarti pengen diproses sesuai hukum aja ya? Iya. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang kekerasan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Desakan ekonomi dan niat menikahi sang pujaan hati membuat dua pria bersaudara di Garut, Jawa Barat gelap mata. Keduanya nekat melakukan perampokan di gudang agen gas LPG dan menyekap seorang petugas keamanan. Inilah detik-detik pelaku perampokan saat memanjat pasar gudang agen gas LPG yang berada di Kampung Sukaraja, Desa Jatisari, Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat. Dengan menggunakan jas hujan berwarna biru, pelaku berhasil masuk ke dalam area gudang tanpa dicurigai. Setelah berada di dalam gudang, pelaku lalu berhasil menyekap, mengikat dan melakban mulut seseorang petugas keamanan bernama Muhammad Isam. Para perampok kemudian leluasa menggasak mobil operasional agen dan 183 tabung gas melon. Sehari pasca kejadian perampokan, petugas Satreskrim Polres Garut berhasil menangkap para pelaku. Masing-masing pelaku berinisial F dan A. Pelaku F ditangkap saat mengemudikan truk di Jalan Samarang, Garut, sedangkan pelaku A diciduk di rumah kontrakan di wilayah Banyuresmi pada Kamis 29 April 2026. Berdasarkan hasil interogasi petugas, aksi ini memang sudah direncanakan para pelaku. Otak pelaku F mengajak keponakannya A untuk melancarkan aksi perampokan karena perlu biaya besar untuk menikah. Kita menerima laporan bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan di wilayah Karangpawitan, yaitu berupa toko yang diambil itu berupa tabung gas berikut kendaraannya atau mobil boxnya. Nah, kemudian modusnya yaitu dengan cara memanjat pagar, kemudian masuk, kemudian menyandra dengan mengikat korban, kemudian melakban korban. Akhirnya pelaku mengambil kunci mobil dan yang di dalamnya ada tabung gas, kemudian dibawa kabur oleh pelaku.
Nah, dari serangkaian penyelidikan, tim kami mendapatkan petunjuk dan akhirnya menangkap pelaku 2 orang berinisial F dan A, masing-masing berumur 42 tahun dan 43 tahun. Motif untuk pelaku, karena pelaku ini salah satu pelaku yaitu berinisial F itu terpepet untuk biaya nikah. Kedua pelaku ini masih ada ikatan saudara, yaitu paman dan ponakan, yang mana ponakannya yang akan menikah ini tidak mempunyai biaya, akhirnya merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut. Kalau tujuannya memang mencuri kendaraan atau memang tabung gas? Yang dicuri yaitu kedua-duanya, namun demikian tujuan utama yaitu mengambil tabung gas tersebut berjumlah 182 tabung. Kalau kerugian berapa? Kerugian kurang lebih 100 juta rupiah. Kemudian kita jerat dengan pasal 479 dengan ancaman 9 tahun penjara. Akibat ulah para perampok ini, korban mengalami kerugian mencapai 100 juta rupiah lebih. 2 bersaudara ini ditahan di rutan Polres Garut dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang nelayan di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas usai ditikam rekannya sendiri menggunakan senjata tajam. Diduga aksi penikaman ini dipicu perselisihan antar anak korban dengan anak pelaku. Tangis histeris keluarga pecah menyaksikan korban tergeletak tak berdaya di jalan permukiman warga. Korban ditemukan bersimbah darah dengan luka parah pada bagian perut. Suasana di lokasi pun seketika mencekam. Sejumlah warga berupaya memberikan pertolongan darurat sebelum pihak kepolisian tiba. Peristiwa berdarah ini terjadi di Pulau Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Personil Polres Pelabuhan Makassar mendapati pelaku sudah menyerahkan diri kepada tokoh masyarakat setempat. Jasad korban kemudian dievakuasi dari pulau menggunakan speedboat menuju dermaga Makassar dengan pengawalan ketat petugas dan isak tangis keluarga. Tim Dokpol Polda Sulsel kemudian melakukan identifikasi awal sebelum akhirnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar guna keperluan otopsi. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, korban berinisial MA 37 tahun, tewas ditikam pelaku I 40 tahun lantaran dipicu masalah perselisihan antar anak mereka. Tadi ada kejadian penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Jadi awal mulanya itu ada perselisihan anak korban dengan anak pelaku yang sebelumnya bermasalah. Kemudian orang tuanya yang dimana si korban ini mendatangi pelaku di Pulau Kodingareng. Kemudian terjadi perselisihan antar orang tua yang dimana mereka berkelahi. Kemudian terjadi penikaman. Yang dimana korban ini berinisial MA. Usia 37 tahun. Pelaku sendiri? Pelaku berinisial I yang berusia 40 tahun. Terus tadi ini tiba di dermaga, kenapa? Kami menjemput korban di sana beserta dengan keluarganya, yang dimana pelaku menyerahkan diri sendiri ke Polres. Untuk senjata tajam ada di sita? Senjata tajam, barang bukti saat ini sudah diamankan di Polres. Bagian perutnya, di mana ada organ tubuh yang keluar. Kurang lebih seperti itu. Ancaman pasalnya dulu? Ancaman pasalnya pasal yang diterapkan 466 ayat 3. Itu masuk apa, kategori pembunuhan berencana atau? Pembunuhan, penganiayaan yang disebabkan meninggal dunia. Ancaman kurungannya 7 tahun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Makassar. Pelaku dijerat pasal penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, perselisihan antar anak kerap menjadi pemicu konflik besar antar orang tua. Biasanya para orang tua membela anak secara berlebihan, sehingga konflik semakin memanas dan berujung pada timbulnya tindakan kekerasan.
Agar terhindar dari konflik besar akibat perselisihan antar anak, berikut beberapa langkah antisipasinya. Tips yang pertama pemirsa, saat mendengar aduan anak, dengarkan dengan kepala dingin dan jangan terbawa emosi saat menanggapi pihak lain. Kedua, lakukan klarifikasi secara kekeluargaan bersama orang tua anak Anda yang berselisih. Ketiga, libatkan tokoh masyarakat untuk mediasi, agar dalam mencari solusi atau jalan keluar bisa dicapai tanpa konflik berkepanjangan. Keempat, jangan pernah main hakim sendiri dengan cara memukul anak atau teman anak Anda yang berselisih. Kelima, berikan edukasi damai kepada anak yang berselisih. Demikian tips dalam mensikapi perselisihan antar anak. Ingat, kesabaran dan kebijaksanaan orang tua adalah kunci utama menjaga kerukunan bermasyarakat. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Dan saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.